kita akan mengetahui UT Momo Sangihe 2022 dan UT Momo Sangihe 2022 jatuh kepada anggota Polri, Dinas Koperasi UKM Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Victor Pakarase, Wira Swasta, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ya lalu kajian bisa belajar langsung ucapan tahunan. Semua lebih yang Indonesia Persatuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kalian tahu mahasiswa AKB Kemis tahunan.
Audio istilahnya mahasiswa ilmu komunikasi RMDU Gandakan. Deputi Pelajar Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Pelawan Jaya. Semakin semangat, semakin excited untuk kita menyaksikan kira-kira siapa saja yang akan terpilih di 5 besar UGM Momo Sania 2022. Di malam hari ini Momo dan UGM tampil cantik dan ganteng tentunya dengan balutan kain koko Indonesia. Siapa? Coba siapa? Luar biasa ya. Bisa teman-teman ini. Coba kita tes ya. Mana pendukung nomor 3? Wah, luar biasa. Mana pendukung nomor 7? Nomor 11. Nomor 15. Mana pendukung UGM nomor 8? Coba, tambah lagi. Oke, bagaimana tahun UGM malam hari ini? Sangat luar biasa. Kira-kira tahu nggak siapa saja yang hadir mendukung UGM di malam hari ini? Semuanya halo Mama. Mama datang langsung kembali untuk mensupport UGM nomor 8. Mungkin satu lagi ya, ngomong satu lagi. Nomor siapa? Siapa ya? Nomor 1 katanya. Selamat malam nomor 1. Katanya Momo ini selebgramnya. Bukan katanya lagi, tapi memang selebgram karena followersnya banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kita mau wawancara dong. Momo Indah. Gimana perasaannya Momo Indah? Selebgraman dong. Bisa ikut kayak Momo Sania 2022. Puji Tuhan luar biasa, senang sekali.
Oke, terakhir ngomong. Terakhir ya. Uke nomor 14. Ya, coba angkat geser sedikit Uke nomor 14. Iya. Selamat malam, nomor 9. Ada lagi yang request? Nomor berapa? Nomor 10. Ya, Uke nomor 10. Uke nomor 10 ini merupakan anggota Polri. Ya, bagaimana mungkin kabar di malam hari ini? Luar biasa. Kita berlanjut ke Momo. Momo yang berhasil masuk ke jajaran 5 besar Momo Sangye 2022 jatuh kepada Momo nomor 1. Bergabung bersama dengan Momo nomor 1 adalah selamat kepada Momo nomor 9.
Selanjutnya, kami ucapkan selamat bergabung di jajaran 5 besar untuk momok nomor 13. Untuk momok di jajaran 5 besar, dan kami ucapkan selamat kepada momok nomor urut 15. Dan inilah ke-5 besar untuk momok Sanira 2022. Kemampuan dan potensi. Setiap kegagalan dan kesalahan tidak akan pernah berubah baik dalam hidup masing-masing. Saya mau menjadikan catatan bahwa kita semua yang ada dalam lambang ini, kita semua berharga. Setiap kegagalan kita adalah proses dalam kita. Pernahkah Jangan bertanya kepada diri sendiri, apa yang membutuhkan saya? Bertanyalah, apa yang membuatmu hidup berkualitas? Kerjakan, karena yang dibutuhkan saya adalah orang-orang yang antusias. Untuk itu, bagi saya, sebuah permata yang akan pernah dipoles tanpa sebuah gesekan. Demikian juga, kesuksesan seseorang tidak akan berhasil tanpa sebuah tantangan. Untuk itu, jangan pernah menyerah dan teruslah berusaha. Saya Nenek Santi akan terus memberikan yang terbaik untuk Sanio yang kita cintai. Terima kasih. bertanya bahwa apa kesalahan terbesar dalam kehidupannya? Ternyata kesalahan terbesar dalam kehidupannya adalah mereka masih berpikir bahwa mereka masih mempunyai waktu. Waktu itu gratis, tapi sangat bernilai harganya. Kehidupan dan waktu adalah dua guru yang terbaik. Kehidupan mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu, dan waktu mengajarkan kita untuk memahami nilai-nilai kehidupan. William Shakespeare pernah berkata, waktu terasa lambat bagi yang sedang menunggu, terasa cepat bagi yang sedang merasa takut, terasa panjang bagi yang sedang merasa sedih, terasa pendek bagi yang sedang merasa senang. Tapi bagi mereka yang mencintai, waktu itu abadi. Terima kasih. 2019 kita mengetahui bersama bahwa Indonesia mengalami apa yang disebut dengan pandemi COVID-19. Dengan hal itu, kita Indonesia, kita bangsa Indonesia mengalami begitu banyak hal yang menimpa bangsa kita, terutama dalam bidang ekonomi. Kita begitu banyak menerima hal-hal negatif, bahkan yang membuat kita mengalami begitu banyak kerugian. Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda, sebagai Joe of the North? Kita adalah permata dari utara, tapi bukan berarti kita dari utara kita memiliki terbaik.
We, as women, are often underestimated, looked down, and also told what we can and cannot do. I myself personally experienced this, where people close to me will say that I cannot do this or that because I am a female. They told me that I cannot reach for the career I wanted to reach because I am born as a female. Just yesterday, one of my male friends told me that he was sexually assaulted, and I think this is ignored by many people. He told me that he cannot do anything about it. Why? Because people toxically expect men to be strong enough to defend themselves. This issue is something that we need to fix and we need to talk about. We, as young generation, we, as Jewel of the North, we need to fix this. We are Jewel of the North, and we have amazing value that cannot be limited just by gender stereotypes. Thank you. Island. Now, here I am. As I'm standing in front of you, to be honest, it's one of my dreams. And I will take this moment to encourage all of us that we have to be confident to be part of the Sangi Island. We are precious. We shine as we are the Mungkep and Momo Sangihe because we are the jewel of the Lord. I am Joshua Malani and I am ready to be your Mungkep Sangihe 2022. Thank you. Bapak Ibu hadirin sekalian, di hadapan kita saat ini, Mungkep Momo Sangihe 2019. Tentunya perjalanan yang cukup panjang bagi Mungkep Jofran dan Momo Loren, di mana kurang lebih hampir 3 tahun mereka menjabat sebagai Mungkep Momo 2022. Mana pendukung Mungkep nomor 4? Nomor 9. Mana pendukung Mungkep nomor 6? Mana suaranya untuk nomor 11. Dan mana pendukung untuk Mungkep nomor 10? Let's give it up for nomor 13. Mana pendukung Momo nomor 13? Empati Ibu Dr. Rini Silangit Tangtuan dan Momo akan mendapatkan waktu selama 1 menit untuk memberikan jawaban Momo. Dan Ini tahun 2022. Pertanyaannya, pariwisata dan pelestarian lingkungan hidup seringkali dianggap bertentangan satu dengan yang lain. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Silakan. waktu Momo menjawab 1 menit dan 1 menit dimulai dari sekarang. Thank you very much. Allow me to answer this in English. I think tourism and environment should collaborate, should have a collaboration that make an opportunity for the tourism to be great. If we have a great engagement of tourism, then we shall have
a great management in environmental. Thank you very much. Terima kasih. Semua berada di 3 besar Pasangan 2022. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan jalan yang kepada saya, dan juga saya sangat bersyukur kepada semua orang yang telah membantu saya. Terima kasih. Saat ini Momo akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Sudah siap, Momo? Siap, Pak. Pertanyaan datang dari penjabat Bupati Dr. Ibu Rini Selangen Tamutu. Untuk Momo nomor 13, seandainya Momo nomor 13 berhasil menjadi Momo ini untuk tahun 2022, pertanyaannya, pariwisata dan pelestarian lingkungan hidup seringkali dianggap bertentangan satu dengan yang lain. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Silakan. Momo bisa menjawab dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa yang Momo kuasai. Momo memiliki waktu 1 menit dan 1 menit dimulai dari sekarang. Untuk saya berpikir bahwa pariwisata dan pelestarian lingkungan sangatlah berhubungan. Karena saat kita melestarikan lingkungan itu kita berarti dapat mempromosikan wisata-wisata kita yang sangat bersih dan juga sangat dikenal banyak orang karena kebersihannya yang sangat dikagumi banyak orang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ada di 3 besar Pasangan 2022. Dengan usaha yang saya maksimalkan dan juga dengan Tuhan, nanti masuk Apa yang ingin saya sampaikan untuk pendukung yang sudah jauh-jauh datang dari Manado, dasar lambang Kabupaten Kepulauan Sangihe diberi warna biru laut yang menggambarkan bahwa daerah Sangihe adalah daerah maritim. Pertanyaannya, menurut Bung Victor, bagaimana keterlibatan generasi muda dalam pengembangan sektor maritim sejauh ini, dan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan minat generasi muda Sangihe pada sektor maritim? Dipersilakan untuk menjawab. Baik, sudah siap menjawab mungkin? Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mardigo pernah berkata Pak, bahwa 2 hal yang mengubah manusia, hati yang terluka dan pikiran yang terluka. Saya sebagai anak muda Sangihe pertama ingin mengedukasi anak-anak muda di Sangihe untuk pikirannya yang terbuka terlebih dahulu, bahwa sadar Sangihe ini adalah maritim terbaik di dunia. Kita adalah berada maritim di Indonesia. Otomatis kita adalah ruang tamunya. Kalau belajar dari pengalaman, mungkin hari ini salah satu kasusnya itu di Dago, kurang lebih cuma 7-8 ton yang menampung ikan. Sementara produksi yang di Sangihe itu mencapai 22 ton. Jadi kita ada kurang di situ. Mungkin kedepannya kita menumbuhkan kesadaran anak muda bahwa Sangihe bisa maju dengan sebagai maritim terkuat di Indonesia, khususnya di dunia. Terima kasih. Terima kasih untuk terima kasih untuk Yosua yang simak baik-baik pertanyaannya. Kabupaten Kepulauan Sangihe, lambang daerahnya dasarnya adalah warna biru yang melambangkan bahwa daerah Sangihe adalah daerah maritim. Untuk Ungke Yosua, seandainya Anda terpilih sebagai Ungke Sangihe 2022, bagaimana keterlibatan generasi muda dalam pengembangan sektor maritim sejauh ini, dan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan minat generasi muda Sangihe pada sektor maritim? Silakan. Sudah siap untuk menjawab mungkin? Sangat siap. Waktu mungkin 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Yang saya lihat sampai hari ini, generasi muda belum maksimal. Mereka biasanya hanya memusingkan dengan kemajuan teknologi, dan mereka kurang memperhatikan, apalagi terlebih khusus anak muda yang ada di Kepulauan Sangihe. Mereka tidak melihat bahwa potensi yang ada di pulau ini sangatlah banyak, terlebih khusus
ada di Maritim. Kepulauan Sangihe adalah salah satu daerah maritim. Dan saya rasa saya sebagai UNKE tahun 2022 saya akan buat Forum Indonesia Muda agar bersasaran kepada setiap pemuda-pemudi yang ada di Kepulauan Sangihe, di mana mereka akan diedukasi agar supaya mereka bisa melihat potensi yang bisa dikembangkan, yang bisa diekspos, yang bisa dikenalkan bagi halayak umum. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Dasar lambang Kabupaten Kepulauan Sangihe warnanya biru, yang menandakan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah daerah maritim. Untuk UNKE nomor 10, seandainya Anda menjadi UNKE Sangihe 2022, apa peran generasi muda keterlibatan dalam pengembangan sektor maritim sejauh ini? Dan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan minat generasi muda Sangihe pada sektor maritim? Sudah paham ya? Sudah. Oke, memiliki waktu 1 menit untuk menjawab. Bisa menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa yang UNKE kuasai. Dan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Thank you. We as the young generation from Sangihe Island, how are we supposed to do to protect our ocean from our ocean life? Is that we should protect the ocean from within. Like we go into school, socialize how important that our ocean was, because 99% of our island was from the ocean itself. Thank you. Dan Momo favorit, Momo nomor 17. Dan berkenan Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM untuk dapat menyerahkan trofi. Jatuh kepada UNKE nomor 16.
Ungke dan Momo 2019. Ini merupakan saat-saat yang paling mendebarkan, karena kita semua akan menjadi saksi terpilihnya Ungke Momo Sangihe 2022. Ungke Jokman akan menyerahkan pedang balanya kepada Ungke terpilih dan Momo Lorenz Ungke Momo Sangihe 2022 dan Ungke Momo Sangihe 2022 jatuh kepada Ungke nomor 6. Untuk itu kami mengundang wakil